Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mary Merliana di part 2 tentang ketenaga kerjaan. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai masalah ketenaga kerjaan dan sistem upah yang ada di Indonesia. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Tujuan kita pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, kalian harus mampu menguasai tentang masalah-masalah ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia, upaya untuk menyelesaikannya, dan bagaimana saja upaya-upaya yang harus dilakukan pemerintah, swasta, dan individu untuk meningkatkan mutu ketenaga kerjaan. Yang kedua, kalian harus mampu menguasai dan menyebutkan kembali sistem upah yang berlaku di Indonesia. Oke, kita langsung saja mulai ke tujuan kita yang pertama tentang masalah ketenaga kerjaan. Masalah ketenaga kerjaan di Indonesia terbagi secara umum atas 5 bagian. Yang pertama adalah jumlah angkatan kerja yang demikian banyak. Yang kedua, kualitas angkatan kerja yang relatif rendah. Yang ketiga, yaitu kesempatan kerja yang masih sangat terbatas. Yang keempat, gaji tenaga kerja yang masih sangat rendah. Dan yang kelima, tingkat pengangguran yang tinggi. Karena telah tercatat bahwa 6,88 juta jiwa penduduk Indonesia itu menganggur, atau sekitar 3,5 juta jiwa telah di PHK per Juli 2020 akibat pandemi corona. Dampak dari pengangguran ini merupakan masalah yang sangat signifikan dan sangat penting yang menjadi akar permasalahan dari masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Pengangguran ini memiliki beberapa dampak yang sangat signifikan dan sangat berpengaruh terhadap komponen kehidupan suatu negara. Di Indonesia, pengangguran yang mencapai angka 3,5 juta lebih menyebabkan beberapa dampak yang sangat berpengaruh. Di antaranya, bagi perekonomian negara, pengangguran memiliki dampak yang sangat penting. Di antaranya yang pertama adalah penurunan pendapatan per kapita dan penerimaan negara. Meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Yang ketiga, dapat menambah hutang negara. Dan yang keempat, menurunkan aktivitas perekonomian. Bagi masyarakat, dampak pengangguran pun sangat berpengaruh. Di antaranya adalah 1. Pengangguran merupakan beban psikologis dan psikis bagi setiap masyarakat. Yang kedua, pengangguran dapat menghilangkan keterampilan yang ada dalam setiap individu masyarakat karena tidak digunakan dengan bekerja. Yang ketiga adalah tingginya kriminalitas. Yang keempat, kekurangan gizi. Yang kelima, pengangguran akan menimbulkan situasi sosial dan politik terganggu. Pada masa pandemi corona, pengangguran memiliki dampak yang sangat besar. Di antaranya, yang pertama, kriminalitas yang tinggi. 2 pekan setelah pandemi corona, tingkat kriminalitas melonjak drastis di angka 11,80%. Terkait 2 faktor. Yang pertama adalah pembebasan lebih dari 38.000 narapidana untuk asimilasi pencegahan penularan COVID-19. Dan yang kedua adalah meningkatnya jumlah orang miskin dan pengangguran sehingga mereka menggunakan jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, dampak pengangguran akibat pandemi corona diantaranya adalah pemulihan ekonomi yang terasa sangat berat dikarenakan daya beli masyarakat yang melonjak turun disertai peningkatan angka pengangguran. Yang ketiga, tingginya biaya sosial. Artinya, pandemi corona menyebabkan banyak orang tidak punya uang, kesehatan fisik terganggu, krisis kepercayaan diri karena terlalu banyak diam di rumah, sehingga menganggur tidak melakukan kegiatan apapun, dan penurunan kedisiplinan serta tingginya depresi. Cara mengatasi pengangguran secara umum terbagi menjadi 4. Di antaranya adalah yang pertama, memberikan pendidikan gratis bagi yang kurang mampu atau wajib belajar 9 tahun. Yang kedua, pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Yang ketiga adalah pemerintah harus mampu mendirikan BLK atau Balai Latihan Kerja terkait kursus-kursus menjahit, kerajinan tangan, dan skill-skill lain yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat
yang tidak memiliki modal untuk bekerja atau berusaha membangun suatu perusahaan dapat memberikan skill-skillnya kepada negara untuk dirinya sendiri melalui latihan-latihan. Keuntungan yang bisa didapat dari BLK ini berupa sarana yang dapat menjembatani referensi suatu perusahaan, bebas memilih pelatihan yang dikehendaki sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, serta yang paling penting adalah mendapatkan sertifikat gratis. Dan yang terakhir, mendorong program bantuan permodalan seperti KUR, Kredit Usaha Rakyat, UMKM, atau BPUM yang sekarang sedang tren, yaitu bantuan untuk usaha-usaha mikro. Nah, ini diberikan oleh pemerintah sekarang yang sedang gencar ya, sebesar 2,4 juta bagi mereka yang ingin bekerja tapi tidak memiliki permodalan. Itulah salah satu cara-cara yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk mengatasi pengangguran-pengangguran di Indonesia. Yang paling penting adalah meningkatkan mutu tenaga kerja. Ada beberapa cara untuk meningkatkan mutu tenaga kerja pada setiap komponen-komponen pekerja di Indonesia. Di antaranya terdiri dari kerjasama pihak pemerintah, kerjasama pihak swasta, dan individu. Dari pemerintah, usaha yang dilakukan untuk meningkatkan mutu tenaga kerja adalah dengan meningkatkan profesionalisme. Di antaranya dengan sertifikasi pada bidang-bidang profesi. Contohnya saja guru. Guru meningkatkan mutunya dengan melakukan pelatihan-pelatihan, bimtek-bimtek, dan sertifikasi-sertifikasi pendidikan. Dokter, demikian, dan bidang-bidang lainnya. Pada bidang swasta, upaya untuk meningkatkan mutu tenaga kerja diantara bisa melalui pemagangan, perbaikan gizi karyawan, atau peningkatan kualitas kesehatan melalui penyediaan asuransi, BPJS ketenagakerjaan, dan lain sebagainya. Serta peningkatan seminar-seminar atau workshop-workshop. Dan untuk individu sendiri, upaya untuk meningkatkan mutu tenaga kerja dilakukan dengan membekali diri dengan pendidikan yang formal, mengikuti pendidikan formal, non formal atau informal dengan skill-skill yang dimiliki, minat dan bakat yang dimiliki, kemudian menanamkan jiwa wira swasta atau entrepreneurship. Sistem upah. Yang kedua dari pembahasan kita adalah sistem upah. Sistem upah menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, upah atau wage dalam bahasa Inggrisnya adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada buruh atau pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan dari pekerja atau buruh dan keluarganya pada suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Menurut peraturan pemerintah atau PP nomor 78 tahun 2015, ketentuan sistem pengupahan Indonesia terdiri atas yang pertama, pembayaran upah harus dilakukan dengan nilai mata uang rupiah sesuai dengan pasal 21. Yang kedua, upah dapat dibayarkan secara langsung atau via bank sesuai ketentuan pasal 22. Yang ketiga, dalam pembayaran upah melalui bank, maka upah yang diberikan kepada pekerja harus sesuai pada tanggal pembayaran yang telah disepakati bersama berdasarkan pasal 22. Acuan penetapan upah yang ada di Indonesia diantaranya adalah yang pertama, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku seperti tadi yang sudah saya sebutkan berdasarkan pasal 21, 22. Yang kedua adalah mempertimbangkan dua aspek, yaitu teknik dan ekonomi. Yang ketiga adalah dampaknya terhadap biaya operasional keseluruhan perusahaan, misalnya BPJS, pesangon, pensiun, THR, uang lembur, dan lain-lain. Semua ketiga elemen ini dijadikan sebagai acuan penetapan upah di negara Indonesia. Macam-macam sistem upah. Sistem upah terbagi menjadi 4 macam. Di antaranya, nomor 1 adalah upah berdasarkan waktu.
Berdasarkan waktunya, upah dibagi menjadi 3. Yang pertama, upah harian. Berdasarkan pasal 19 Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2018, bagi perusahaan dengan sistem waktu 6 hari dalam seminggu, upah dibayarkan sebesar 25 hari atau dibagi ke dalam 25. Sedangkan bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 hari dalam seminggu, upah bulanannya dibagi 21 hari atau dalam artian mereka melakukan pengupahan selama 21 hari. Yang kedua yaitu upah mingguan. Berdasarkan waktunya, upah mingguan ini sesuai dengan namanya, yaitu upah yang diberikan setiap seminggu sekali, 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, atau 4 minggu sekali. Jadi dilakukan dalam hitungan minggu. Dan yang ketiga adalah upah bulanan. Artinya upah yang diberikan kepada pekerja yang bekerja secara terus-menerus dalam setiap harinya atau minimalnya dalam 1 minggu itu 5-6 hari sesuai dengan pasal 41 ayat 2 Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan, upah tanpa tunjangan dan upah pokok termasuk dengan tunjangan tetap. Yang kedua, macam upah berdasarkan hasil terdapat dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan, yaitu upah satuan atau satuan produk yang dihasilkan pekerja dan termasuk upah borongan atau proyek sesuai dengan kualitas dan perjanjian yang telah disepakati. Sistem upah yang ketiga jenisnya adalah berdasarkan tingkat biaya hidup minimal. Ini sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, di mana upah minimum wilayah provinsi, kabupaten atau kota, dan yang kedua upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi, kabupaten atau kota. Nah, pada pasal ini terdapat penekanan yang jelas, jangan sampai kalian nanti terjun di dunia pekerjaan, dibodoh-bodohi oleh perusahaan, terbodoh-bodohi atau bahkan tidak tahu sama sekali tentang sistem pengupahan yang ada di negara kita. Berdasarkan pasal 185 tentang ketenagakerjaan, jika pengusaha tidak memberikan upah sesuai ketentuan dari pasal 89 ayat 1 tadi, maka akan dikenakan hukuman atau sanksi pidana kepada pengusaha atau perusahaan tersebut minimal 1 tahun atau maksimal 4 tahun, atau kompensasi denda dengan minimal 100 juta sampai maksimal 400 juta. Jadi di sini setelah kalian mempelajari tentang sistem upah, kalian tidak boleh dibodoh-bodohi setelah kalian terjun ke dunia kerja langsung. Karena ingat, pelanggaran yang menyangkut tentang sistem upah ini berlaku sampai ratusan juta. Tadi minimalnya 400 juta bagi pengusaha yang melanggar kesepakatan. Berikutnya yang keempat, sistem upah yang keempat jenisnya yaitu sistem upah gabungan. Artinya terbagi menjadi 2, yaitu sistem upah prestasi, artinya gabungan sistem waktu dan upah yang melampaui target pekerjaan yang ditentukan. Dan yang kedua, sistem upah co-partnership, artinya sistem gabungan dari gaji pokok dan bonus sebagai kepemilikan saham perusahaan. Sistem upah yang dipakai di Indonesia. Apa sih sistem upah yang dipakai di Indonesia? Ada 5 sistem upah yang harus kalian ketahui yang ada di Indonesia yang digunakan sampai saat ini. Di antaranya yang pertama adalah sistem pengupahan berdasarkan waktu. Bisa melalui harian, misalnya pembantu rumah tangga bisa dibayar harian. Atau misalnya harian-harian pekerja harian lepas lainnya, seperti kuli bangunan dan lain sebagainya. Kemudian mingguan atau bulanan. Yang kedua adalah pengupahan borongan, artinya upah yang dibayarkan secara borongan atau proyek berdasarkan volume pekerjaan atau satuan hasil pekerjaan bergantung pada cuaca atau musiman. Yang ketiga yaitu co-partnership, tadi ya antara gaji pokok dengan bonus para pemilik saham. Yang keempat adalah premi. Premi adalah uang jasa khusus yang diberikan kepada karyawan di luar kelaziman, artinya bekerja pada hari libur, pekerjaan yang beresiko atau berbahaya, atau keahlian dari pekerjaan-pekerjaan lain yang sifatnya istimewa, itu diberikan premi namanya ya, atau uang jasa khusus. Yang terakhir adalah sistem upah yang dipakai di Indonesia, artinya sistem upah yang berkala, yaitu upah yang ditentukan oleh kemajuan atau kemunduran suatu penjualan. Kalau penjualannya maju maka upahnya naik. Kalau
penjualannya mundur, maka upahnya pun akan semakin kecil. Faktor yang mempengaruhi sistem upah yang terakhir ada 3, yaitu diantaranya 1. Permintaan dan penawaran tenaga kerja. Artinya apabila penawaran terhadap suatu tenaga kerja semakin meninggi, maka berbanding terbalik upahnya akan semakin menurun. Inilah yang dikhawatirkan dari adanya Undang-Undang Omnibus Law oleh rakyat Indonesia. Karena semakin banyak pekerjaan akan menyebabkan upah semakin menurun. Karena apa? Dalam sistem ekonomi terdapat hukum permintaan dan penawaran. Semakin banyak permintaan maka harga akan semakin turun. Seperti itulah, semakin banyak penawaran maka upah akan cenderung turun. Kemudian yang kedua, kesepakatan pemberi kerja dan penerima kerja. Artinya faktor yang mempengaruhi sistem upah bisa dipengaruhi pula oleh tawar-menawar pada saat wawancara kerja. Dan yang ketiga adalah upah minimum. Seperti tadi sudah saya jelaskan. Sekian penjelasan dari saya. Semoga kedua tujuan pembelajaran tadi dapat kalian capai dengan baik. Selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di pertemuan berikutnya. Dadah.